kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa nyata dalam hidup kita. Satu minggu sudah boleh kita lewati, dan hari ini kita kembali berada di dalam rumah Tuhan, mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab Kejadian pasal 43 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14, dan menjadi inti perenungan kita pada ayatnya yang ke-14. Allah yang Maha Kuasa kiranya memberimu belas kasihan dalam pandangan orang itu, supaya ia mengizinkan saudaramu yang main itu dan Benjamin kembali. Mengenai aku ini, jika aku terpaksa kehilangan anak-anakku, biarlah aku kehilangan. Nah, Ibu Bapak, saudara yang diberkati Tuhan, kisah Yusuf adalah salah satu dari anak Yusuf yang sangat menderita, anak Yakub yang sangat menderita. Kenapa saya katakan dia sangat menderita? Karena proses perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya karena kebencian mereka, iri hati kepadanya. Dan nasibnya berubah ketika dia tiba di Mesir. Nasibnya berubah ketika dia berada di Mesir. Dia kemudian menjadi seorang pembesar. Dan saudara, saya mengajak kita sama-sama melihat pembacaan firman ini. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-6 dalam pembacaan kita tadi. Ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, lalu Israel berkata, mengapa kamu mendatangkan kesengsaraan ini kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa kamu masih mempunyai seorang adik? Jadi Yakub merasa trauma, dia sudah kehilangan satu anaknya Yusuf, dan dalam pikirannya dia akan kehilangan lagi anaknya Benjamin. Orang itu adalah Yusuf yang jadi pembesar di Mesir. Jadi kalau kita baca, dikatakan orang itu, berarti orang itu adalah Yusuf. Saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Kejadian 43, pasal 43 ini tidak bisa terlepas dari ayatnya yang sebelumnya, yaitu ayatnya yang ke-42. Yusuf mendengar kabar di Mesir tentang kelaparan. Saudara-saudara, Yusuf mendengarkan tentang kelaparan yang terjadi di seluruh kota. Tetapi di Mesir luar biasa terjadi kelimpahan, dan mereka menuju ke Mesir. Kenapa di sana tidak terjadi kelaparan, Ibu Bapak? Karena perjalanan Yusuf yang dikaruniai Tuhan hikmat dan kemampuan sehingga dia dapat menafsir mimpi raja. 7 tahun masa bekerja, 7 tahun ada masa kelimpahan, dan 7 tahun masa bekerja. Bahkan kerbau yang kurus makan kerbau yang gemuk dan seterusnya. Kalau Ibu Bapak, anak-anak sekolah minggu tahu ini cerita ini. Mesir punya banyak gandum kelimpahan karena ada seorang yang bernama Yusuf bekerja di sana. Yusuf yang bekerja, dia mengolah strategi ekonomi negeri Mesir. Yusuf bekerja menjadi satu-satunya negara Mesir yang berkelimpahan dengan gandum, yang tidak ada efek apapun dari kekeringan Mesir pada saat itu. Inilah yang menyebabkan anak-anak Israel ini adalah Yakub, ke Mesir untuk belanja, dan akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf. Ini adalah perjalanan
saudara-saudaranya ini akan kembali dan membawa Benjamin. Karena Benyamin adalah anak bungsu dari Israel atau Yakub, adalah saudara kandung dari Yusuf. Jadi kita tahu Yakub punya istri dua, Lea dan Rahel, dan ini adalah anak dari Rahel. Nah ibu bapak, akhirnya di ayat yang ke-14 saudara, mereka berangkat ke Mesir. Dan dari kisah ini ibu bapak kita menyaksikan Yusuf tidak pernah membayangkan ketika dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur, dia dibeli oleh para saudagar, dia diambil jadi pembantu Potifar, dia jadi hebat dan menguasai semua kekuasaan Potifar kecuali istrinya. Sekalipun buntutnya dia difitnah oleh istri Potifar. Allah izinkan dia masuk ke dalam penjara dan kemudian dia jadi besar di tanah Mesir. Saudara, apakah Yusuf pernah berpikir alur perjalanan hidupnya? Yang ada dalam pikiran Yusuf penderitaan demi penderitaan. Yang ada dalam pikiran Yusuf, dia mengalami kegelapan hidup di dalam sumur. Yang ada dalam pikiran Yusuf, saudara-saudaraku luar biasa jahatnya, iri hatinya luar biasa, sehingga mereka mau membunuh, bahkan menjual saya. Tapi Yusuf tidak pernah berpikir rencana Tuhan yang luar biasa dalam dirinya. Di balik derita Yusuf ada rencana Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Di Mesir 600.000 orang Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Ini adalah alur perjalanan yang Allah izinkan untuk Yusuf jalani karena ada rencana luar biasa Allah untuk bangsa Israel. Kalau tidak ada Yusuf bekerja di Mesir, keturunan Abraham berhenti di Yakub. Ada bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Akan Ishak selesai di Ishak, tidak ada Yakub karena Yakub akan mati kelaparan. Tetapi ini semua sudah masuk dalam alur rencana Allah. Allah mempersiapkan Yusuf sekalipun dalam penderitaan harus dia jalani. Sehingga ada kisah, kita boleh menyampaikan bapak Abraham, Ishak dan Yakub adalah bapak rohani kita. Saudara, apa yang dapat saudara dan saya kita ambil dari cerita ini? Di ayat pembacaan kita tadi yang menjadi perenungan kita, ayatnya yang ke-14, Allah yang maha kuasa kiranya memberimu belas kasihan dalam pandangan orang itu, supaya ia mengizinkan saudaramu yang lain itu dan Benjamin kembali mengenali aku ini. Jika aku terpaksa kehilangan anak-anakku, biarlah aku kehilangan Israel atau Yakub. Dia sudah pasrah. Kalau dia akan kehilangan Benjamin, yang penting saudara-saudaranya, anak-anaknya bisa kembali selamat. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan apa yang saudara dan saya bisa ambil dari cerita ini. Yang pertama saudara, kita lihat Yusuf mengalami begitu luar biasa penderitaan. Dia mengalami ketidakadilan. Tapi dari Allah punya rancangan yang luar biasa. Allah punya rancangan damai sejahtera untuk Yusuf. Yang kedua, perbuatan jahat saudara-saudaranya adalah perbuatan yang luar biasa, tindakan kejahatan yang luar biasa. Karena mereka adalah orang saudara, sekali
sekalipun bukan sekandung, dan mereka adalah orang saudara. Tetapi jahatnya luar biasa, penuh dengan iri hati, menghancurkan saudara-saudaranya karena cemburu. Rencana jahat dipersiapkan, dan mereka tidak pernah paham bahwa justru dari balik kejahatan mereka ini justru jadi penyelamat kepada mereka ketika terjadi kelaparan. Jadi saudara, terkadang perjalanan hidup saudara dan saya seperti Yusuf, seperti Yakub atau Mesir, seperti saudara-saudara Yusuf. Terkadang ketika kita mengalami deritanya luar biasa, ketika kita hidup baik, tetapi banyak penderitaan kita alami, terkadang kita mempertanyakan, Tuhan kenapa? Terkadang kita memikirkan hidupku akan selesai sampai di sini dalam derita ini. Tapi kita tidak tahu rencana Allah dalam hidup kita. Untuk itu mari kita belajar dari Yusuf. Sekalipun derita, sekalipun penderitaan yang luar biasa, sekalipun ketidakadilan dia alami, tapi Yusuf tetap setia mengikuti alurnya Tuhan dalam perjalanan hidup. Dia sabar menantikan. Dia tidak tahu apa rancangan Tuhan untuknya, tetapi yang ada dalam pikiran Yusuf, saya akan tetap menjalani hidupku sekalipun derita, saya akan tetap menyerahkan hidupku kepada Allah. Karena dia percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan. Dan itu terjadi. Saudara, dari saudara-saudara Yusuf, kita belajar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, keluarga, persekutuan, belajar jauhkan iri hati. Jangan iri, jangan dendam. Jangan lihat orang punya keberhasilan, kita yang kesakitan. Jangan seperti saudara-saudara Yusuf ini. Saudara, ketika terjadi kelaparan, kesalahan dan masalah yang terlanjur terjadi dibuat oleh saudara-saudaranya, saudara imani bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara-saudara baca dalam kitab Mazmur pasal 37, saya ajak saudara-saudara baca Mazmur 137. Mazmur 37. Mazmur bukan 37, 36. Dia tetap setia karena dia percaya Allah ada memberikan dia kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan derita yang Allah izinkan dia alami. Saudara, Yakub dia berpikir, saya sudah kehilangan Yusuf, sekarang saya akan kehilangan Benjamin juga karena penguasa yang sombong itu. Dia tidak tahu siapa itu penguasa. Dia tidak tahu endingnya. Ini anak yang dia pikir sudah mati. Saudara, melepaskan sesuatu justru mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yakub rela melepaskan Benjamin. Pergilah dari ayat 14 tadi. Biarlah engkau pergi. Bawa dia. Kiranya Allah menggerakkan hati orang tersebut. Dan saudara, terjadi pemulihan yang luar biasa ketika Yakub rela melepaskan. Yakub belum tahu apakah Benjamin ini akan kembali dengan selamat atau tidak, tetapi dia merelakan dengan sukacita. Dan saudara, ketika terjadi melepaskan dengan rela, terjadi pemulihan yang luar biasa di tengah keluarga. Kalau saudara akan baca terus cerita ini, endingnya luar biasa. Mereka berpelukan menangis, dan itulah rancangan Allah yang luar biasa. Saudara, seringkali kita kehilangan sesuatu dan kita berpikir sudah selesai hidup. Tetapi sesungguhnya saudara,
melepaskan, kita merelakan, kita menghadapi dengan sukacita, semua akan kita nikmati dalam pertolongan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, dalam setiap proses hidup yang Tuhan izinkan saudara dan saya kita jalani, saudara, ketika saudara gapai keberhasilan, hari ini keberhasilanmu itu bukan sesuatu yang instan. Yusuf meraih keberhasilan, dia menjadi seorang pembesar di Mesir, bukan instan, tapi dia diproses oleh Allah. Dan Allah angkat dia. Kita Ulangan 28 katakan, engkau bukan akan jadi ekor, engkau akan jadi kepala. Engkau bukan turun, tapi engkau akan naik. Ketika engkau bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan, ketika perintah yang aku berikan kepadamu, engkau melakukan dengan setia, itu janji Tuhan. Tuhan akan angkat kita. Dan itu terjadi dalam hidup Yusuf. Menderitanya luar biasa. Dia diobok-obok perjalanan hidup. Dia difitnah. Apakah dia bilang, Tuhan kenapa kok Tuhan? Saya ini setia sekali. Tidak. Mulutnya terkatup, tapi hatinya terangkat kepada Tuhan. Dan ketika hatinya terangkat kepada Tuhan, Allah yang berperkara untuk Yusuf. Allah memberikan keadilan itu bagi Yusuf. Allah mengangkat dia menjadi orang yang besar. Saudara, inilah proses. Semua proses dilalui dan tampak suram. Tapi saudara, kalau saudara dan saya terpaku pada satu sudut pandang, kita tidak akan pernah melihat upaya apa yang sementara Tuhan izinkan terjadi. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan melewati berbagai macam kesulitan dan tantangan, dan kita tetap setia mengikuti alurnya Tuhan, bukan alurnya kita pribadi, alurnya Tuhan. Makanya ketika dalam derita, dalam berbagai macam penganiayaan, dalam berbagai macam kesulitan, kita tetap rendah hati, kita tetap sabar. Sekalipun mungkin kadang bilang, ada banyak orang yang bilang, saya ini manusia ada di dunia kayak ini. Tapi saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang diizinkan Allah di dunia ini. Maka kalau kita disakiti, bawa kesakitan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan berperkara dengan saudara. Tuhan akan mempersiapkan apa yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan, maka mari kita berkata, kegagalan adalah kemalangan, kekacauan, kepedihan. Benar itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya dari Allah, saudara dan saya tidak akan pernah memahami dan mengerti rencana Allah. Allah sementara menyiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Maka ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, Allah yang maha kuasa kiranya memberimu belas kasihan dalam pandangan orang itu. Yakub mengimani Allah memberikan pengasihan kepada orang itu. Dia tidak tahu orang itu adalah Yusuf, tapi dia mengimani Allah memberikan Roh Kudus bekerja bagi orang itu untuk menyelamatkan anak-anak, supaya ia mengizinkan saudara yang lain itu dan Benjamin kembali. Mengenai aku, jika aku terpaksa kehilangan anak-anakku, biarlah aku kehilangan. Ada sukacita, ada keikhlasan, dan endingnya sukacita, kebahagiaan dia nikmati bersama dengan anak-anak. Anak yang dikira sudah mati, tapi anak itu membawa berkat luar biasa bagi keturunan bangsa Israel. Maka mari Bapak saudara yang diberkati Tuhan, saudara disakiti, saudara sementara dalam pergumulan persoalan masalah, saudara dihianati sahabat, saudara sementara bergumul dengan berbagai macam persoalan dalam rumah tangga. Mari saudara belajar dari Yusuf, sabar menjalani dan bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara untuk saudara. Amin. Kita bersyukur.
Terpujilah namamu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Untuk firman hari ini, meteraikan dalam hati kami, sehingga sesulit dan seberat apapun hidup yang kami jalani, kami tetap percaya maksud rancangan Allah indah dalam hidup kami, sehingga kami tetap setia sekalipun berderai air mata, karena derita, karena kesulitan, karena tantangan. Tapi kami percaya air mata kami ditampung di kirbatnya Tuhan, dan Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman saat ini. Amin.